pengalaman saya sekarang sudah 7 tahun, hampir 7 tahun di kabinet ini, saya melihat memang pencegahan ini baru terakhir-akhir ini mulai makin baik. Dan itu menurut saya hal yang sangat penting, tidak sekadar OTT. Karena OTT itu sudah kita lihat tidak juga membuat orang jera. Dan kalau kita lihat juga, maaf kalau saya bicara agak terbuka, OTT sendiri pun menurut saya buahnya juga tidak juga seperti yang kita harapkan, orang jadi kapok. Dua hal disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam peluncuran Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2020-2021 yang berlangsung 13 April. Pertama, memuji langkah pencegahan korupsi oleh KPK yang menurutnya berlangsung makin baik. Dan kedua, Luhut menyebut OTT atau operasi tangkap tangan tidak membuat orang jera. Orang tidak kapok. Wajar jika menteri serba bisa yang kerap dipercaya Presiden Joko Widodo untuk menangani masalah-masalah krusial itu bicara demikian. Forumnya memang peluncuran Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Sejak 2018, Bandul memang berubah. Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 tentang Strategi Pencegahan Korupsi. Bersama Kantor Staf Presiden, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, KPK didapuk menjadi pelaksananya. Alhasil, selain penindakan, KPK mesti memperhatikan bidang pencegahan. Tapi pencegahan ini yang menurut hemat saya sekarang dikedepankan oleh KPK, dan dari awal saya juga selalu mengedepankan ini karena pencegahan itu menurut saya lebih penting. Kita jangan biarkan orang terjerumus kalau masih bisa kita ingatkan. Bukan hanya Perpres, wajah KPK berubah setelah revisi Undang-Undang KPK. Gol tahun 2019 lalu. Pasal 6 huruf A Undang-Undang hasil revisi menyebutkan KPK bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Adapun tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi hanya nangkring di pasal 6 huruf E. Ini bisa dibaca tidak lebih prioritas dari tindakan pencegahan. Tapi operasi tangkap tangan bukannya tidak ada di masa Firly Bahuri. Contohnya, akhir Februari lalu saat KPK mencokok Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Sang gubernur diduga menerima suap 2 miliar rupiah dalam proyek infrastruktur di provinsinya tahun anggaran 2020-2021. Yang depan. Oh ini kopi biru. Pak Gubernur. Pak sedikit Pak. Pak sebentar Pak. Pak, ngomong dulu sebentar Pak, boleh Pak? Pak sebentar Pak. Pak sebentar aja Pak. Tapi secara umum, OTT oleh KPK memang jauh menurun. Mengacu data ICW, dalam setahun usia Undang-Undang KPK hasil revisi, OTT oleh KPK cuma 7 kali. Turun dibanding tahun 2016, 2017, bahkan 2018. Mungkin ini menggambarkan prioritasnya yang lebih berat ke tindakan pencegahan. Merespons Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di peluncuran Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2020-2021, Ketua KPK menegaskan praktik baik oleh pejabat di daerah yang berpretensi mencegah orang korupsi perlu dikembangkan. Praktik baik ini perlu dikembangkan dan ditularkan kepada seluruh daerah. Karena jangan sampai hanya orang yang kena OTT saja yang rame. Sementara masih banyak ribuan bahkan jutaan orang yang baik yang tertangkap oleh KPK melakukan korupsi itu tidak lebih dari 1.552 orang sampai hari ini. Artinya masih ada 262 juta lebih warga negara Indonesia yang baik. Maka praktek-praktek baik ini perlu dikembangkan. Kita setuju, sangat setuju. Bahkan jika pencegahan korupsi menjadi perhatian serius KPK. Tapi
Penindakan terhadap pejabat atau siapapun yang tambeng dan tidak kapok-kapok menggarong duit negara dan duit rakyat harus tetap dilakukan. Ya, sebab Corruption Perception Index atau CPI yang dirilis Transparansi Internasional tidak baik-baik saja. Pada 2020, CPI Indonesia turun. Skornya cuma 37. Padahal tahun 2019, skor CPI Indonesia masih 40. Alhasil, negeri kita berada di urutan ke-102 dari 180 negara. Indeks persepsi korupsi satu hal, tapi yang lebih penting, kita semua harus ingat bahwa korupsi itu adalah extraordinary crime. Pelakunya mesti ditindak. Kalau masih tidak kapok, para pencuri uang negara itu harus mendapat hukuman yang lebih berat.